Halo semua, saya Sylvia, content creator dari channel saya Kesaksian Yehuda. Ada beberapa teman saya bertanya, itu kesaksian Yehuda dengan kesaksian Jehovah yang bahasa Inggrisnya Jehovah Witness itu sama nggak? Nah, jadi saya mau klarifikasi dan mungkin meluruskan kenapa pertama-tama namanya adalah kesaksian Yehuda. Karena ini nama yang memang kurang lazim untuk dipakai untuk kesaksian-kesaksian orang Kristen maupun di dalam gereja sekalipun. Jadi mungkin ini saya cerita dari awalnya tahun 2017. Jadi saat itu saya baru awal-awal masuk dalam panggilan Tuhan, di mana saya mulai belajar berdoa, dididik Tuhan sebagai pendoa syafaat, Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang yang dalam karunia Roh Kudus adalah karunia bernubuat. Jadi YouTube saya sebenarnya tujuannya satu, digunakan supaya saya bisa memberikan pesan pada sebanyak mungkin orang lewat media, dan saat itu pesan yang saya dapat tentang singa Yehuda. Bacaannya seperti ini di Wahyu 5 ayat 5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Nah, jadi kesaksian Yehuda adalah dari Yesus, lambangnya adalah singa Yehuda. Dan juga ayat satu lagi adalah Amos 3 ayat 8, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman dan siapakah yang tidak bernubuat? Jadi waktu itu saya sering melawan dorongan untuk bernubuat maupun perintah Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang tertentu maupun lembaga-lembaga tertentu. Jadi ayat ini juga teguran untuk saya, dan saat itu saat saya berdoa untuk channel yang saya pakai, saya mendapatkan kesaksian Yehuda yang artinya saat saya menyampaikan apa yang saya sampaikan dari Tuhan, nubuatan-nubuatan yang telah saya uji sesuai dengan dasar firman Tuhan maupun sesuai dengan koreksi dan juga dari teman-teman sejawat dalam pendoa syafaat, maka saya telah mendapatkan konfirmasi saya dengan berani menyampaikannya kepada yang lain, yaitu pesan dari Tuhan, lambangnya adalah singa dari Yehuda, dan sesuai dengan Efesus 6, dengan berani kami menyatakan kebenaran Injil, yaitu Injil damai sejahtera dengan kuasa Tuhan, seperti di Amos tadi, yaitu Tuhan sudah berfirman, siapa yang berani tidak bernubuat. Ada satu ayat lagi yang Tuhan perintahkan langsung untuk beritahukan kepada semuanya. Karena saya kurang mengerti dan mengenal orang-orang gereja, maka yang saya lakukan adalah saya minta negosiasi dengan Tuhan, boleh gak saya kasih lewat corong? Artinya saya beritahukan kepada gereja, dan supaya gereja bisa meneruskan kepada orang-orang pesan-pesan Tuhan di dalam ayat firman Tuhan yang harus disampaikan. Dan setelah saya mendapatkan konfirmasi dari Tuhan boleh, ayatnya berisi seperti ini, Zakaria 10:3, terhadap para gembala akan bangkit murkaku, terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan, sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Semua gereja yang saya kenal, yang saya tahu di area saya ketok dan saya beritahukan semua link video daripada kesaksian Yehuda ini kepada pendeta, kepala pendoa syafaat, kepala penyembah, dan wakil gembala maupun pekerja-pekerja pada gereja berbagai denominasi, mau itu karismatik maupun non-karismatik, gereja tua maupun gereja yang modern yang penuh dengan anak-anak muda maupun dengan gaya yang lebih baru. Saat pesan-pesan ini disampaikan, saya juga kurang mengerti apa kriteria dari gembala-gembala maupun kepala-kepala gembala kambing. Tetapi memang saat itu saya sedang pemetaan Indonesia, berdoa untuk Indonesia. Tuhan membukakan banyak sekali penyalahgunaan dana, penyalahgunaan otoritas di dalam gereja-gereja, seperti ada salah satu, ada dana-dana yang dimana seharusnya disumbangkan untuk yatim piatu, dipakai oleh pendeta tapi gembala lalu dipakai untuk bisnisnya. Lalu ada juga yang pengusaha-pengusaha yang mendanai anak-anak STT, lalu mereka dipaksa melayani, sedangkan ijazah mereka ditahan, dan orang ini seperti disekap institusinya, dan dibikinlah seolah-olah bahwa orang ini melakukan misi yang begitu berat, dan dibuka kotak donasi, dan ujung-ujungnya dananya tidak untuk pelayanan. Atau juga ada gereja di mana yang pengusaha maupun pendeta yang tidak jujur mendirikan gereja, tetapi di sana dipakai untuk cuci uang. Dan juga ada kasus di mana gereja itu berdiri, tetapi dananya bukan untuk pelayanan ibadah,
tapi masuk ke kantong sendiri. Jadi sebenarnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dan waktu itu Tuhan meletakkan di hati saya untuk berdoa supaya yang benar di hadapan Tuhan berdiri tegak, tetapi yang tidak benar Tuhan akan gantikan dan dipercayakan domba-domba yang tidak pada gembala yang benar, pada gembala yang ada di hati Tuhan. Karena itu semua kita harus kembali pada hati Tuhan, dan penggembala-penggembala juga harus kembali pada hati Tuhan yang sesungguhnya, yaitu mengasihi domba-dombanya sama seperti Yesus yang adalah gembala agung mengasihi domba-dombanya. Tuhan Yesus memberkati.